tandur niku ten Sukoharjo, Panjenengan Pirsa Sukoharjo kota nggih. Niku mboten kados panjenengan setahun ping 3. Yang ngendika pupuk subsidi niku terbatas. Nanti yang ada kegiatan IP 400 niki ada bantuan. Bantuan pupuk hayati, dekomposer dan seterusnya. Ini juga fasilitas untuk panjenengan. Dan nyuwun tulung mungkin juga fasilitas ini dicahke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat tani? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dengan channel ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat bagi semuanya. Sahabat tani, dimanapun kalian berada, sore hari ini kami ingin berbagi berkenaan upaya peningkatan produksi beras yang ada di negeri kita ini. Jadi program ini dinamakan program peningkatan indeks pertanaman. Hal ini dilatar belakangi bahwasanya beras ataupun nasi itu merupakan makanan pokok hampir seluruh penduduk di negeri kita ini. Sehingga kebutuhan beras ini dari tahun ke tahun ini nanti akan terus meningkat seiring dengan laju pertambahan penduduk yang ada di negeri kita ini. Di sisi yang lain, penyediaan beras tingkat nasional ke depan tentu akan semakin berat. Hal ini terjadi karena lahan sawah semakin berkurang disebabkan karena perubahan alih fungsi lahan. Sahabat tani sekalian, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi beras. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian yaitu dengan peningkatan indeks pertanaman. Indeks pertanaman ini adalah banyaknya menanam dan banyaknya memanen di dalam 1 tahun. Saat ini IP tanaman padi rata-rata ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Artinya di dalam 1 tahun ada yang hanya mampu panen sekali, ada yang mampu panen 2 kali, ada yang mampu panen 3 kali. Nah, pemerintah melalui program IP atau peningkatan indeks pertanaman ini ingin mengajak para petani untuk meningkatkan yang tadinya 100 bisa jadi 200, yang tadinya 200 bisa jadi 300 atau mungkin sampai 400. Maka ada program yaitu program IP 400, yaitu di mana petani diajak menanam dan memanen selama 1 tahun sebanyak 4 kali pada lahan yang sama. Monggo dari nih. Untuk bisa tanam dan panen 4 kali. Apa mungkin? Bagaimana caranya? Ada beberapa faktor kunci dalam penerapan IP 400 ini. Di antaranya yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan varietas super genjah. Artinya varietas ini memang memiliki umur yang relatif singkat bisa dipanen. Varietas super genjah ini diharapkan pada umur 70-80 hari sudah bisa dipanen. Adapun umur genjah biasanya di kisaran angka 100, 105, 115. Nah, super genjah ini di angka 70-80 hari sudah bisa dipanen. Yang selanjutnya manajemen tanam dan manajemen panen. Kita semuanya diajak untuk mengelola kapan mesti tanam dan kapan mesti panen.
yaitu melalui upaya di saat kita panen, benih itu sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga begitu panen segera untuk dilakukan olah lahan. Selesai olah lahan dilanjut dengan tanam karena benih ataupun bibitnya itu sudah dipersiapkan di luar lahan. Yang selanjutnya, faktor kunci yang perlu diterapkan berikutnya yaitu pemupukan spesifik lokasi dan pengelolaan hara tanah melalui pemberian bahan organik dengan pupuk hayati dan pupuk-pupuk yang lain. Kemudian faktor kunci yang lain yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman dengan gilir varietas dan dilakukan secara terpadu. Yang selanjutnya, beberapa syarat lahan yang mesti disiapkan ataupun untuk keberhasilan program IP 400 ini, yaitu lahan-lahan yang dapat dilakukan adalah lahan yang memiliki irigasi yang siap sepanjang tahun. Artinya dalam sepanjang tahun itu kebutuhan tentang air ini senantiasa terpenuhi, sehingga di lahan-lahan irigasi teknis atau lahan yang memang jelas disiapkan air sepanjang tahun. Yang kedua, lahan sawah yang sudah mencapai atau menyiapkan pemanenan minimal 2 kali dalam setahun. Berikutnya, penerapannya itu bisa dilakukan dengan menggunakan bibit varietas super genjah 2 kali, kemudian bibit genjah 2 kali, atau bisa super genjah 3 kali, kemudian bibit genjah 1 kali. Beberapa contoh varietas super genjah yaitu yang bisa dipanen kisaran 70 sampai 80 hari, diantaranya Inpari 1, kemudian Dudukan, Silugonggo, Cakrabuana, dan juga M70, atau juga varietas yang lain yang umurnya pendek. Kemudian varietas genjah sebagaimana yang mungkin sudah biasa ditanam, ada Inpari 2, Inpari 3, Inpari 7, Inpari 8, Inpari 9, Mekongga, Cirang, Paya Apoburu, dan varietas lainnya. Sahabat tani sekalian, kemudian juga jadi pertimbangan yang lain adalah faktor pendukung untuk penerapan program IP 400 ini, yaitu peran dari kelembagaan kelompok tani yang mengatur penyediaan dan pemakaian alat mesin pertanian, baik itu untuk olah tanah maupun untuk tanam maupun panen. Tentu ini pengelolanya harus siap setiap waktu, serta tata kelola irigasi hamparan. Kemudian sistem penyediaan benih yaitu yang varietas super genjah ini harus disiapkan terutama dari para produsen benih, balai benih pemerintah, petani penangkar atau swasta. Itu beberapa hal berkenaan dengan persiapan untuk mewujudkan program IP 400. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.